Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Adila Putri dengan NIM A1C41928 dari reguler C 2019. Di sini saya akan melakukan praktikum dengan judul tipe-tipe telur, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Ada pula latar belakang dari praktikum kali ini, yaitu telur merupakan embrio yang berkembang yang dapat diklasifikasikan dengan tinjauan vitellus atau yolk dan atas dasar lesit atau lesital yang mempunyai lesit dan alesital yang tidak mempunyai lesit. Kemudian, faktor kualitas telur dibagi menjadi dua faktor, yaitu kualitas eksterior dan juga interior, di mana kualitas eksterior ini meliputi warna, bentuk, tekstur, keutuhan, serta kebersihan dari kerabang. Dan juga ada di mana faktor interiornya yaitu meliputi keadaan putih telur, yaitu kekentalannya, bentuk kuning telur, yaitu tidak ada noda pada putih maupun kuning telur. Nah, telur mempunyai beberapa selaput yang satu sama lain berbeda asalnya. Lapisan yang dibentuk oleh ovarium disebut dengan bungkus sekunder, sedangkan lapisan yang dibentuk oleh sel kelamin betina disebut dengan bungkusan tersier. Nah, selanjutnya, telur ini mempunyai beberapa bagian dan juga fungsi, di mana yang pertama terdapat cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini juga memiliki pori-pori dan untuk keluar masuknya udara. Yang kedua yaitu ada membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Nah, ia terletak di dalam cangkang telur, di mana pada salah satu ujung telur, selaput ini membentuk rongga udara. Nah, yang ketiga yaitu ada rongga udara, di mana rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Kemudian ada keping germinal atau zigot yang merupakan calon individu baru dari telur. Nah, yang kelima yaitu ada kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Lalu yang keenam, ada putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan juga air. Lalu yang ketujuh ada kalaza atau disebut juga dengan tali kuning telur, di mana kalaza ini berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian pada atas kuning telur. Dan yang terakhir yaitu ada keping lembaga, disebut juga sel embrio yang akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, selain bagian-bagian dan juga fungsi dari telur tadi, telur memiliki beberapa tipe. Yang pertama yaitu tipe telur berdasarkan jumlah yolk atau cadangan makanan dan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu alesital, oligosital, polylesital, dan juga megalesital, di mana alesital ini merupakan tipe telur yang hampir tidak memiliki vitellus atau yolk, yang sifat telur ini merupakan mikroskopis. Nah, yang kedua ada oligosital, di mana merupakan tipe telur yang memiliki jumlah vitellus yang sangat sedikit. Lalu yang ketiga ada polylesital, di mana merupakan tipe telur yang mempunyai vitellus yang banyak dengan ukuran sekitar 1-3 mm. Dan yang terakhir ada megalesital, yaitu merupakan telur yang memiliki paling banyak vitellus. Nah, selain tipe-tipe tersebut, telur juga dibedakan beberapa tipe, yaitu berdasarkan penyebaran vitellus atau yolk. Telur dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu ada isolesital, di mana yaitu vitellusnya menyebar rata pada semua bagian. Yang kedua ada telosital, yaitu vitellusnya menyebar pada salah satu ujung telur. Yang ketiga yaitu ada sentrolesital, yaitu vitellusnya berada pada bagian tengah inti, sedangkan sitoplasma berada di tepi. Dan yang terakhir ada megalesital, yaitu vitellusnya banyak dan juga tersebar hampir ke semua bagian telur dan sitoplasmanya hanya sedikit. Setelah di sini saya sudah menyiapkan yaitu telur ayam, kemudian telur puyuh, dan yang terakhir ada telur bebek. Sekarang kita akan memecahkan telur puyuh. Nah, kemudian tampak pula membran cangkang dari telur puyuh.
Selanjutnya kita akan meletakkannya di dalam wadah. Nah, bagian yang putih ini merupakan membran cangkang daripada telur. Nah, di sini tampak yaitu selaput berwarna bening di bawah dari membran cangkang. Dan yang terakhir yaitu kita akan memecahkan telur bebek. Di sini tampak jelas merupakan membran cangkang dari telur bebek. Proses pengamatan telur bagian dalam. Nah, ini merupakan bagian dalam dari telur ayam, di mana terdapat albumin atau putih telur. Nah, ini merupakan albumin yang fungsinya sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan juga air. Nah, yang selanjutnya itu ada kalaza, di mana kalaza ini berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Nah, ini merupakan kalaza yang berbentuk seperti tali. Selain itu, kalaza juga berfungsi untuk menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Nah, kemudian ada yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, selanjutnya ada membran vitelin, di mana membran vitelin ini berfungsi untuk membungkus kuning telur sehingga membuat kuning telur tidak tercampur dengan putih telur. Kemudian ada keping germinal, di mana disebut juga sel embrio yang akan tumbuh menjadi individu yang baru. Yaitu pada telur bebek, di mana terdapat albumin atau putih telur, terdapat yolk atau kuning telur. Kemudian juga ada keping germinal yang berfungsi sebagai sel embrio yang akan tumbuh menjadi individu baru. Kemudian terdapat kalaza atau tali kuning telur yang fungsinya untuk menahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya. Nah, kemudian terdapat membran vitelin yang berfungsi untuk membungkus kuning telur sehingga membuat kuning telur tidak tercampur dengan putih telur. Selanjutnya yaitu pada telur puyuh, di mana ditemukan yaitu albumin atau putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Nah, yang kedua yaitu ada yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Selanjutnya ada keping germinal, di mana berfungsi sebagai sel embrio yang akan tumbuh menjadi individu yang baru. Kemudian ada vitelin atau bagian telur yang membungkus kuning telur sehingga membuat kuning telur tidak tercampur dengan putih telur. Lalu yang terakhir yaitu ada kalaza atau tali kuning telur, berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya. Proses perebusan telur selama 20 menit. Nah, ini dia tadi 3 telur yang sudah direbus kurang lebih 15-20 menit. Telur puyuh yang sudah direbus, di mana ini merupakan cangkang telur, dan kemudian ini merupakan bagian dari membran cangkang yang merupakan selaput tipis dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Nah, di mana pada perebusan telur ini, membran tersebut menempel pada bagian albumin atau putih telur. Nah, ini merupakan telur puyuh yang sudah dibelah, di mana hanya tampak yaitu albumin atau putih telur yang telah padat, kemudian telur kuning atau yolk. Selanjutnya kita menuju ke pengamatan pada telur ayam yang telah direbus, di mana di sini merupakan bagian dari cangkang telur.
Kemudian yang di sini merupakan bagian dari membran cangkang, merupakan selaput tipis yang terdapat di dalam cangkang telur, dan selain itu juga terdapat rongga udara, di mana rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen untuk embrio. Dan ini merupakan telur ayam yang telah dibelah, di mana hanya tampak yaitu putih telur atau albumin dan juga kuning telur atau yolk, di mana putih telur ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan menjadi cadangan makanan dan juga air. Lalu kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dan yang terakhir kita akan meneliti telur bebek, merupakan cangkang telur yang berfungsi sebagai bagian telur untuk pelindung telur bagian utama. Selanjutnya merupakan membran cangkang, merupakan selaput tipis yang berada di dalam telur. Selanjutnya di sini juga terdapat rongga udara pada telur bebek, yang dimana rongga udara ini berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Nah, di sini tampak telur bebek yang sudah dibelah menjadi dua. Juga terdapat yolk atau kuning telur yang berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio, dan juga putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan juga air. Nah, selanjutnya pada kesimpulan di mana kita telah mengamati 3 telur, yaitu ada telur ayam, telur bebek, dan juga telur puyuh. Di mana pada telur ini bagian luarnya terdapat cangkang telur, kemudian telur setelah dipecahkan yaitu terdapat membran cangkang, selaput albumin, rongga udara, albumin, kalaza, yolk, membran vitelin, dan juga keping germinal. Nah, selanjutnya pada perebusan telur, di mana warna putih telur itu setelah perebusan menjadi keruh dan juga bersifat padat. Kemudian kuning telurnya memadat dan menjadi warna kuning yang lebih pucat setelah perebusan. Nah, hal tersebut terjadi karena adanya proses denaturasi protein, di mana putih telur dan kuning telur tersebut merubah sifat protein itu menjadi lebih sukar larut atau makin kental. Itu tadi merupakan praktikum dari tipe-tipe telur. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.